Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nukmaitul Hidayati HK MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felis Murni Rolistiana, NPM 1811060337. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul yaitu pengaruh model pembelajaran SET atau Science Environment Technology and Society berbasis Schoology terhadap kemampuan berpikir dan motivasi peserta didik pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 3 Banjar-Agung. Nah, selanjutnya yaitu adalah bab 1 pendahuluan. 1. Penegasan judul, yaitu menjelaskan tentang model pembelajaran, menjelaskan model pembelajaran SET, serta menjelaskan kemampuan berpikir kritis dan menjelaskan konsep pembelajaran materi biologi. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Manusia merupakan makhluk paling mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki berbagai kelebihan-kelebihan dibandingkan makhluk lain. Salah satunya kelebihan yang dimiliki manusia yaitu akal. Adanya akal menjadikan manusia mampu berpikir dalam rangka menjadikan kehidupannya lebih baik. Nah, manusia membutuhkan pendidikan dalam proses hidupnya. Pendidikan berperan penting untuk mengembangkan kemampuan intelektual manusia. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang pendidikan yang berbunyi, pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengetahuan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada penelitian ini, dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran SET, Science Environment Technology and Society berbasis Schoology terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi peserta didik pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 3 Banjar-Agung. Judul tersebut dilatar belakangi oleh pendidikan. Mengapa demikian? Sebab pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap umat manusia. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi agar sumber daya manusia meningkat, sehingga pembangunan dan kemaslahatan umat manusia pun dapat tercipta dengan baik. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah pada 1. Belum adanya pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Kemudian, peserta didik belum aktif dalam kegiatan belajar mengajar saat daring, dan pendidik belum pernah menggunakan model pembelajaran SET berbantuan Schoology. Selanjutnya adalah batasan masalah. Subjek penelitian, yaitu penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh model pembelajaran SET berbasis Schoology terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar. Objek penelitian, tingkat kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar. Parameter adalah tingkat penguasaan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar. Selanjutnya adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan metode SET? 2. Apakah pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan model SET berbasis Schoology dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran bidang biologi? Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah tes, di mana suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan. Pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh siswa untuk mengukur aspek perilaku siswa.
Selanjutnya adalah teknik analisis data. 1. Uji prasyarat, yaitu kriteria penetapannya dengan cara membandingkan nilai sig to violet pada tabel Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikan 0,5 atau 5%. Kemudian ada uji normalitas, uji homogenitas, dan yang kedua adalah uji hipotesis. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok memiliki varian yang sama atau tidak. Setelah kedua sampel sama atau berbeda, artinya homogen, uji ini dilakukan dengan SPSS, dapat dilihat di independent sample. Tes uji ini dilakukan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Uji ini dilakukan menggunakan uji tes dua sisi yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu menentukan hipotesis, menentukan dasar pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan T hitung, dan berdasarkan sig to violet. Baiklah, itu saja hasil proposal yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.